Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa memberikan materi terbaru kaitannya dengan kewirausahaan yang pada kesempatan kali ini pula sebelumnya Bapak sampaikan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta lebih dari itu juga diberikan kesehatan karena barangkali orang memandang kesehatan itu tidak tidak perlu dipikirkan, tetapi pada hakikatnya dengan sehat kita bisa melakukan apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, selanjutnya untuk kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kewirausahaan tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi kalau materi sebelumnya adalah tentang ide kreativitas, kemudian juga tentang pengertian kewirausahaan dan sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi perancangannya ya. Jadi sudah merancang dan mendesain apa yang akan menjadi produk dari kewirausahaan khususnya yang terinspirasi oleh budaya non benda ya. Perlu saya sampaikan bahwa di materi ini kewirausahaan masih menggunakan rumpun kerajinan ya. Tetapi dalam hal kaitannya dengan umum sebetulnya pada saat sebelumnya Bapak telah menyampaikan yang kaitannya dengan hal-hal yang masih bersifat umum seperti karakteristik kewirausahaan dan kemudian juga tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan berhasil dan gagalnya seorang pengusaha dan sebagainya itu sudah saya sampaikan, tetapi setidak-tidaknya itu sebagai gambaran bahwa eh, untuk menjadi seorang pengusaha maka diperlukan sifat dan watak yang kuat serta ulet dan tekun, dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita itu berjiwa jujur dan berjiwa besar dalam menangani segala masalah yang mungkin muncul ketika kita akan menjadi atau bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, anak-anak sekalian, setiap daerah di Indonesia, kita mulai masuk ke materi ya, kita ketahui telah memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda ya. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Pada gambar yang disajikan di slide yang bisa kita saksikan, di situ ada bagan tentang potensi budaya non benda yang kemudian bila ditambahkan dengan potensi material dan teknik maka itu merupakan satu satu wujud ya, satu wujud yang bisa kita katakan sebagai sebuah kerajinan ya. Jadi maksud daripada bagan tersebut adalah sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, yang berikutnya ya, perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda akan menerjemahkan sesuatu yang sifatnya abstrak atau tidak berbenda ya menjadi benda atau menjadi berwujud. Jadi sesuatu yang tadinya mewujud menjadi berwujud ya. Saat tadinya tidak berwujud sekarang menjadi berwujud. Tadinya penampakan sekarang menjadi nyata gitu. Jadi itu mungkin kata-kata kiasannya ya. Kemudian kita misalkan ya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat. Itu kan wujud tak berbenda karena wujudnya cerita ya, menjadi sebuah diorama mini ya. Jadi sebuah cerita rakyat misalnya Ramayana ya, atau yang berikutnya adalah
cerita tentang Malin Kundang ya, atau cerita tentang legenda Tangkuban Perahu, atau cerita tentang hikayat Hang Tuah dan sebagainya. Itu kan bisa kita wujudkan dalam bentuk lukisan di kanvas atau lukisan dinding ya. Itu juga bisa kita wujudkan dari cerita. Misalkan lagi ada timun mas ya, bawang putih dan bawang merah dan sebagainya, itu bisa kita kita produk menjadi sebuah karya kerajinan. Itu maksudnya non benda adalah seperti itu. Jadi jangan kemudian kita inspirasikan apa maksudnya itu non benda, karena kita nggak tahu, seolah-olah bahwa non benda itu berarti kita menciptakan makhluk goib, bukan? Itu bukan. Tapi sesuatu yang tadinya berupa hayalan atau berupa hikayat atau berupa legenda dan sebagainya, yang itu menjadi viral di masyarakat atau menjadi dikenal di masyarakat, kemudian kita wujudkan dalam bentuk lukisan, itu kan orang juga akan kenal ya. Kalau ada pernyataan misalnya legenda bawang putih, bawang merah, atau tentang cerita Malin Kundan dan sebagainya, kalau kita wujudkan dalam diwujudkan dalam bentuk kanvas kan orang juga mesti tertarik, dan tanpa diceritakan pun mungkin sudah tahu, orang sudah menebak maksud dari gambar yang kita kita wujudkan tadi ya. Nah, anak-anak sekalian, pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dan dari pengembangan ide produk, kemudian mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan, itu bisa kita katakan sebagai tahapan untuk penerjemahan dari yang tadinya bersifat simbolik ya. Kita nggak usah berpikiran bahwa yang namanya kanvas itu harus berupa lukisan di kertas ya. Kita kan bisa juga menggambar itu dalam bentuk gambaran di kain kan juga bisa ya. Yang kita apa biasanya biasanya kan gambar-gambar yang ada di kain itu kita menggunakan metode tusuk jahit ya, dan kita laksanakan dalam bentuk lukisan yang kita inginkan, itu kan bisa ya. Tetapi yang jelas itu memang dibutuhkan keahlian dari orang yang mengembangkan cerita tadi dalam bentuk lukisan ya. Tetapi mau saya, kalaupun kita belum mampu untuk membuat gambar-gambar yang terbuat dari kain, kalaupun kain batik nggak masalah, mungkin mungkin kita bisa belajar ya. Ya walaupun semuanya juga bisa belajar, tapi kita cari yang termudah gitu ya. Nah, di dalam gambar pada bagian yang ada di slide, di situ yang namanya abstrak non benda atau kerajinan non benda ya, itu makna simboliknya misalnya kita akan membuat gambar burung enggang ya. Kemudian makna yang kita dapatkan dari gambar tersebut adalah leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kemudian kata kuncinya adalah burung enggang dan perlindungan ya. Nah, diwujudkan dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk kerajinan ya. Ini berarti sudah visualisasi benda ya. Maka kita misalkan membuat tekstil ya yang bermotif burung enggang. Nah, itu wujud contoh yang bisa kita munculkan kalau kita punya ide yang tadinya berupa pemikiran, berupa cerita yang kemudian dimunculkan dalam bentuk lukisan ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian ya, kita lanjutkan untuk tahapan-tahapan dari kita membuat produk yang tadinya bersifat non benda menjadi fakta yang dilukiskan atau menjadi benda yang dimunculkan ya, entah dalam bentuk apapun lah, dalam bentuk patung bisa, dalam bentuk lukisan bisa, yang penting bagaimana ide kita itu muncul ya, ide kita itu dimunculkan. Hah? Mobile Legend? Nah, yang pertama adalah pencarian ide produk ya. Nah, di sini pengetahuan dan apresiasi terhadap hal-hal terkait suatu produk dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan ya. Ide bisa muncul secara tidak berurutan ya. Bisa saja juga tidak lengkap ya. Tetapi dapat juga muncul secara utuh. Nah, salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat.
Kalau ide yang sifatnya munculnya berurutan bisa saja kita wujudkan dalam bentuk apa ya, sekarang ini mungkin, kalau dulu mungkin komik ya. Kalau mungkin sekarang ya gambar animasi mungkin seperti itu. Yang kita munculkan dalam bentuk gambar animasi yang sekarang kan banyak. Kalau kalau pakai komputer ya ada program animator itu ada banyak sekali ya. Kita tinggal tinggal mendownload, bahkan mengaplikasikan secara langsung bisa ya. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk belajar. Kalau kita belajar secara serius ya insya Allah apa yang menjadi harapan kita mesti tercapai ya. Jadi yang penting dibutuhkan keseriusan dari diri kita sendiri. Nah kemudian membuat gambar atau membuat sketsa ya. Nah ide-ide produk atau rencana dan rancangan dari produk yang sudah kita pikirkan ya, yang kemudian kita gambarkan atau kita buatkan sketsanya ya. Nah, agar ide yang abstrak menjadi berwujud, maka ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint dan sebaiknya hindari menggunakan penghapus. Maksud Bapak begini, kalau kita berniat untuk mengembangkan ide dari sebuah pemikiran, usahakan ya pertama yang gambarnya tipis-tipis saja dulu. Kemudian kalau kemudian kok kita gambar sketsanya kok sudah muncul ya, atau dalam kategori sudah bisa dipaparkan, ya barulah kita tebalkan. Jadi bukan kemudian kita langsung tebal, kita buat pakai ballpoint tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Kemudian kita hapus lagi atau kita buang lagi kertasnya. Ya lebih baik kita buat pakai pensil kecil-kecil atau tipis-tipis, kemudian kita kalau sudah pasti bahwa itu adalah yang akan dimunculkan dalam bentuk karya nyata, ya berarti apa yang tadi sketsakan bisa kita pertebal ya, karena sudah bentuknya sudah pasti ya. Nah itu yang Bapak maksudkan. Kemudian dari ide yang muncul di benak kita atau di pikiran kita, kita bisa memilih ide yang terbaik, pilihan ide terbaik ya. Nah ini dimaksudkan ya, sebetulnya otak kita itu kalau sudah terpikirkan ide sudah sangat banyak, luar biasa. Karena otak kita itu mampu menyimpan memori sekian ribu ya dari apa yang kita dapatkan ya. Nah, ide-ide yang muncul itu setelah digambarkan sketsa ya, barulah kita mulai berpikir mana yang terbaik dari sketsa kita ya. Kalau memang itu sudah pasti, ya itu yang kita pilih untuk kita kembangkan menjadi produk yang mungkin kalaupun kemudian kita perkenalkan di masyarakat ya mesti mungkin punya nilai jual. Saat ini Anda tidak usah berpikiran bagaimana sulitnya untuk mengembangkan produk, karena yang kita tahu produk dikembangkan kemudian kalau sudah selesai kita coba pasarkan lewat berbagai media ya. Tidak harus melulu pemasaran langsung, tapi kita bisa saja menggunakan media daring atau online ya. Kita bisa menggunakan medsos ya. Kita bisa menggunakan video di YouTube dan sebagainya. Itu bisa kita wujudkan asalkan niat kita adalah yang pertama mengenalkan produk ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya bisa dikenal di masyarakat luas ya. Nah, kemudian prototyping atau membuat studi model. Nah, sketsa ide yang telah dibuat pada tahapan-tahapan sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar ya. Kerajinannya akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model ya. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Ini ya bagaimana kita menjabarkan lah. Kalau kita misalkan mempunyai ide yang akan kita kembangkan dalam bentuk lukisan di kertas ya silakan diwujudkan dalam bentuk lukisan yang nyata menggunakan media cat air dan sebagainya, atau menggunakan cat minyak atau menggunakan cat akrilik dan sebagainya, itu terserah pada kita. Yang penting mana yang kita mampu ya, itu maksudnya ya. Kemudian perencanaan produksi ya, tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Proses dan langkah-langkah kerajinan dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Kita pikirkan begini, kalau sketsa kan boleh
lukiskan di media apapun. Tapi kalau perwujudan aslinya, bisa saja kita orang yang ternyata mampu mengukir sesuatu di kayu misalnya. Itu kan bisa kita wujudkan. Atau kita bisa saja menggunakan metode cetak ya, dicetak menggunakan cetakan khusus, dibentuk menggunakan media khusus yang kemudian nanti bisa kita bentuk dalam model patung, dalam model lukisan timbul dan sebagainya, itu kan bisa. Jadi kita bisa mengembangkan kalau semuanya sudah ada di pikiran kita dan kemudian tinggal kita wujudkan dengan mempelajari banyak hal. Saya kira untuk mendapatkan pengalaman kita tidak melulu harus mencari tahu di mana atau kita harus kemana, itu tidak. Sekarang media apapun bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Anda ingin membuat patung, mencari sesuatu dari YouTube juga bisa. Anda ingin membuat cetak timbul dari browsing juga bisa. Jadi kita sudah sudah disediakan ya untuk hal-hal yang kita inginkan sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya kemauan untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian, tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, kemudian pembentukan, perakitan, dan finishing. Jadi ada berapa tahap ini? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Nah, kalau pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Ya, kemudian pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material. Bentuk dasar material dapat diperoleh dalam bentuk produk yang akan dibuat. Kemudian finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Ya, saya kira kalian bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan tulisan tadi ya. Jadi kalau kita sudah membuat, kita sudah meracik dalam bentuk tertentu yang sudah menjadi ide dari kita, ya selanjutnya kalau memang kita ingin menjual produk tersebut, ya otomatis kita penyelesaiannya adalah bagaimana bentuk tadi diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang kira-kira menarik di mata orang lain. Ya, kalaupun perlu diamplas ya diamplas, kalaupun perlu dibersihkan menggunakan metode lain ya bersihkanlah dengan metode itu. Kalaupun perlu dicat ya gunakanlah cat yang baik. Kalaupun perlu dibingkai gunakanlah bingkai yang baik dan sebagainya, itu harus kita pikirkan. Nah, selama kita memproduksi dari apa-apa yang kita jadikan ide tadi ya, selama kita memproduksi lah atau kita membuat produk loh, itu harus memperhatikan standar K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja ya. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan produksi yang digunakan pada saat kita membuat atau memproses dari produk yang kita buat ya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh, tabel contoh tentang proses produksi dari yang dijadikan ide oleh kita ya. Jadi idenya apa? Silahkan kita masukkan ke dalam bentuk rancangan ide itu aja. Nah, itu sudah dicontohkan di buku ini atau di slide ini. Selanjutnya, kalau memang ide kita sudah diwujudkan atau sudah dibuat bentuk yang nyata ya, maka kita tinggal mengemasi kerajinan dengan inspirasi. Ya sebetulnya inspirasi itu dari kita. Kalau wujudnya adalah inspirasi budaya non benda, ya wujudkanlah kemasan itu dengan cara supaya karena fungsi pengemasan di sini sudah dijelaskan itu. Anda tinggal lihat banyak sekali fungsi kemasan itu kan. Yang paling utama adalah melindungi produk ya. Yang kedua adalah menarik pembeli untuk ya membeli produk kita, yang jelas seperti itu. Dan kemudian yang namanya kemasan juga harus memilih material yang seperti apa, bentuknya seperti apa, warna dan teks yang dimunculkan. Jika memang itu adalah bentuknya bungkusan, ya bagaimana supaya orang lain tertarik ya. Kita membuat patung tertentu atau membuat mainan yang terbuat dari plastik ya. Kan banyak sekarang mainan
berbentuk binatang, mainan-mainan berbentuk tentara-tentaraan, berbentuk kendaraan-kendaraan dan sebagainya itu kan banyak yang kemudian dibungkus menggunakan plastik, menggunakan kertas, menggunakan kardus ya. Ya, itu kan banyak. Nah, itu salah satunya adalah upaya untuk menarik orang agar mau membeli. Ya, jadi kita buat sedemikian rupa lah bagaimana caranya agar produk tadi bisa menarik. Nah, pada slide ini dicontohkan, ya, dicontohkan seperti apa bentuk-bentuk dari kemasan. Anda lihat sendiri di situ. Contohnya adalah kemasan yang berbentuk kardus, ya. Ada juga yang berbentuk bingkai, ya. Ada juga yang berbentuk laci, ya. Ini semuanya difungsikan untuk menarik minat dari pembeli, ya tentunya kan seperti itu. Kalau bingkai ya di kardusi, mungkin ini bingkai foto ya. Kalau yang kardus yang membuka dan menutup itu kan bisa saja kalau bentuk-bentuk kerajinan yang berupa cetak timbul ya, itu seperti itu ya. Bisa saja itu bentuk-bentuk dari perak, bentuk-bentuk dari dari kaca dan sebagainya. Nah, itu bisa dibentuk kemasannya sebagaimana slide yang ada. Nah, sekarang kalau sudah memproduk dan berniat menjual, kita harus merincikan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Jadi kita buat rincian biaya ya. Kalau di sini Anda lihat sendiri ya, biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead ya. Biaya termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Ya, kemudian biaya pembelian bahan bakar minyak, kemudian pembersih, kemudian untuk benang, untuk jarum dan sebagainya. Ini penafsirannya adalah jika dicontohkan pada salah satu produk yang ternyata menggunakan alat-alat sebagaimana yang digambarkan dalam slide ini ya. Kalau misalnya perlu menggunakan bahan bakar karena mungkin di situ harus dipanaskan ya berarti kita pakai minyak. Kalau kemudian di situ kok diperlukan pembersih dari sabun ya berarti sabun juga masuk. Kalau diperlukan jarum karena mungkin menggunakan media kain ya harus dimasukkan ke dalam biaya produksi ya, harus dicatat, tetap harus dicatat. Nah, dalam bentuk tabel ini dibuat sebagaimana yang Anda lihat ya. Ini pelajari dengan seksama bahwa tabel ini kelihatannya sepele tapi sebetulnya sangat penting buat kita untuk untuk melakukan. Satu adalah controlling produk ya. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi adakah kemungkinan untung atau ada kemungkinan justru mengalami kerugian. Maka tetap harus dikontrol dengan menggunakan perhitungan biaya laba rugi ya. Ini biaya-biaya ini maksudnya nantinya ke arah situ dan dikembangkan lagi nantinya ke dalam bentuk tabel break-even point atau titik impasnya. Nah, ini saya kira pada materi selanjutnya ya kita akan membahas masalah titik impas ya. Saya kira demikian anak-anak. Ya, jika ada kesulitan silahkan tanyakan kepada Bapak, bisa melalui e-learning ataupun bisa melalui ketika kita tatap muka atau bisa saja melalui komentar di YouTube ya. Saya kira seperti itu ya. Nanti Bapak jawab kalau memang Bapak bisa menjawab. Nah, kalaupun belum bisa ya nanti Bapak akan mencari literatur untuk bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari kalian semua. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah, ngapa bocah? Lu ngapa bocah?